Jadi menteri melangkah menutup institusi pendidikan karena di dalam institusi itu terjadi proses kejadian yang tidak diharapkan. Apakah kalau di Akpol kemudian terjadi siswa yang meninggal, kemudian Akpolnya ditutup? Kalau ada seorang ketua KPK itu terbukti korupsi, apakah KPK-nya terus ditutup? Itu hal-hal tindakan yang tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kita semua terbuka jadinya setelah ada langkah menguasai kolegium dan sebagainya, ternyata tujuannya adalah satu, yaitu ingin menguasai institusi pendidikan yang selama ini berjalan baik. Jadi kita ngomong kolegium tadi lagi. Kolegium itu sudah ada sejak tahun 78 mulai dibentuk pertama, yaitu kolegium bedah. Kemudian selama sekitar 10 sampai 15 tahun menyusul, hampir semua perhimpunan spesialis punya kolegium. Terakhir 96. Jadi kolegium ini sudah terbentuk, itu merupakan inisiasi dari organisasi profesi perhimpunan spesialisnya. Apakah mereka salah? Bukan, itu tanggung jawab mereka untuk menjaga ilmu. Yang harus menteri ketahui, ya, dan para pembisik menteri harus tahu, yang memilih kolegium dan menetapkan ketua kolegium bukan perhimpunan spesialis, apalagi ID. Dipilih dari dan oleh mereka yang mengelola institusi pendidikan. Jadi walaupun ya di dalam kan semua perhimpunan spesialis itu menjadikan ID sebagai rumah besar. Ya. Sebagai tempat kita untuk bersilaturahmi, berkumpul. Kolegium ini sepakat. Kan ada masalah sering terjadi. Kolegium misalkan kolegium bedah mulut, kolegium bedah plastik itu bertengkar siapa yang harus mengoperasi rahang kalau patah. Itu di dalam majelis mereka sepakat membentuk namanya Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia MKKI. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik seperti itu, supaya disepakati kalau fraktur rahang ini tidak boleh bedah tulang yang menyelesaikan, yang boleh hanya bedah mulut atau bedah plastik. Karena apa? Dalam pendidikan dilihat logbook, jadi ada buku rapornya siswa sekolah itu. Di situ ada enggak pendidikan ilmu pengetahuan anatomi terus segala macam terkait rahang? Ternyata yang punya itu hanya bedah mulut dan bedah plastik. Jadi yang berhak untuk melakukan itu adalah bedah mulut dan bedah plastik. Itu hal-hal seperti itu di dunia tubuh manusia itu banyak irisan-irisan itu. Dan disitulah kolegium mengatur ya. Dan siapa yang terpilih ketua MKKI-nya itu dipilih oleh semua ketua kolegium itu kumpul milih siapa salah satu jadi ketua majelis ini. Majelis ini itu diberi kedudukan sejajar sama ketua ID. Jadi ada badan otonom istilahnya yang ketuanya sejajar dengan ketua ID di dalam organisasi profesi. Bukan bermaksud memonopoli ya? Bukan, dan seperti tujuan pemerintah itu. Tidak dipilih, jadi pembisiknya menteri salah informasi, ya. Terus yang kedua kesalahannya adalah pembisiknya menteri salah lagi soal keberadaan kedudukan hukum kolegium tadi. Kolegium sudah ada jauh sebelum, jadi ada Undang-Undang Nomor 29 2004 tentang praktek kedokteran. Undang-undang ini menyebut kata kolegium, mengakui keberadaan kolegium, tapi bukan membentuk kolegium atas dasar undang-undang itu. Jadi kolegium bukan dibentuk atas dasar Undang-Undang 29 2004, tetapi sudah jauh sebelumnya, dan itu menggunakan dasar hak kebebasan dan kemerdekaan untuk berserikat yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dasarnya itu bukan Undang-Undang 29, sehingga pada saat Undang-Undang 17 jadi dan Undang-Undang 29 2004 itu termasuk 10 undang-undang yang menjadi dibatalkan oleh Undang-Undang 17, dirangkum jadi satu gitu loh. UPL kan itu. Jadi kalau Undang-Undang 29 2004 itu batal, pemahaman dari kalangan menteri dan teman-temannya ini menganggap
kedudukan kolegium yang ada itu mesti bubar juga. Itu nggak bisa. Kolegium sudah ada sebelum itu, dan dasarnya bukan undang-undang itu. Bahwa undang-undang itu mengakui keberadaan kolegium. Contohnya lagi Mas, waktu negeri kita merdeka, itu sudah ada di Indonesia itu organisasi besar Muhammadiyah sama NU. Belum lagi yang kecil-kecil di Sumatera ada Al-Wasliyah, ada apalagi banyak. Apakah dengan Indonesia merdeka proklamasi semua organisasi yang sudah ada itu dibubarkan? Enggak. Karena dasarnya diakomodasi oleh Undang-Undang Dasar dalam bentuk kebebasan berserikat. Ya. Jadi yang namanya kolegium seperti juga yang namanya organisasi Muhammadiyah dan NU hanya bisa dibubarkan oleh keputusan pengadilan atas dasar alasan melakukan pelanggaran terhadap dasar negara, Pancasila atau Undang-Undang Dasar 45. Hanya itu yang bisa. Ya. Tapi Prof, faktanya memang selama ini juga di luaran banyak keluhan ya, bahwa di dunia kedokteran khususnya ya, untuk menjadi dokter spesialis itu kan sulitnya setengah mati. Betul. Karena ada dugaan-dugaan monopoli para senior, dokter-dokter senior tidak menghendaki lahir-lahir dokter yang sama, sehingga dibuat aturan-aturan yang sulit. Betul. Sehingga terkesan monopoli gitu loh, Prof. Menteri itu di depan DPR ngomong sekolah spesialis itu mahal, ya kan? Jadi yang bisa sekolah cuman anaknya orang kaya. Jadi itu terjadi adalah sejak era 90-an ke atas, Mas. Sebelum itu sekolah spesialis itu bahkan hampir bisa dibilang nggak bayar apa-apa. Dan banyak orang itu enggan melanjutkan sekolah spesialis waktu itu, sehingga jumlah spesialisnya sedikit. Ya, padahal dengan kebutuhan untuk pelayanan yang semakin meningkat, kita butuh jumlah yang lebih besar. Kemudian ada undang-undang ini, undang-undang itu muncul. Bukan karena sistem pendidikannya dipersulit oleh kolegium waktu itu ya? Bukan, kolegium itu sama sekali tidak menentukan. Jadi yang melakukan seleksi siapa yang boleh sekolah diterima itu universitas. Universitas ya, murni. Ya, seleksinya seleksi di universitas. Ya. Terus kolegium memberikan syarat beberapa, contohnya untuk spesialis bedah saraf, karena kita itu kalau ngoperasi pakai mikroskop, ya itu syaratnya pandangan, ada tes penglihatan untuk bisa melihat bayangan satu itu harus dilihat sebagai bayangan ini satu dan kedalamannya. Ada orang yang gangguan penglihatan, dia bisa ngelihat, tetapi dia tidak tahu ini kedalamannya berapa. Ini 10 cm dari mata atau 15 cm dari mata. Pandangan stereoskopis istilahnya itu nggak benar. Itu nggak bisa diterima. Mata juga begitu, dokter mata. Ada beberapa syarat. Dari setiap bidang beda-beda, nggak sama. Tapi secara umum yang menentukan seleksinya, melakukan seleksi itu universitas. Terus soal bayar. Jadi bayar itu yang menentukan jumlah SPP dan sebagainya kan negara, bukan kolegium. Kolegium nggak ada kaitannya dengan biaya sekolah. Masalahnya adalah Menteri selalu mengemukakan di Indonesia sekolah spesialis ini beda dengan yang di luar. Di luar itu digaji, di sini sudah nggak bisa praktek, nggak terima gaji. Itu yang salah siapa? Ya. Bukan kolegium, yang salah negara. Juga, ya, karena melihat bahwa yang bisa sekolah ternyata hanya yang punya uang, dan selama sekolah itu PPDS peserta didik ini menderita karena nggak punya penghasilan. Yang bisa sekolah itu yang orang tuanya mampu dan atau mertuanya mampu, Mas. Jadi semua yang sekolah rata-rata pakai beasiswa orang tua atau beasiswa mertua. Funding ya. Ya. Nah, kemudian ide muncul ditetapkan pada Undang-Undang Pendidikan Dokter itu tahun 2013. Undang-Undang 20 2013 pasal 31 sudah jelas menulis di situ bahwa rumah sakit yang di mana anak-anak ini ada di situ itu kan terbantu oleh kerjanya anak-anak ini. Jadi para peserta didik ini di situ kerja melayani pasien. Tidak mungkin rumah sakitnya Kementerian Kesehatan itu beroperasi ya sepenuhnya. Sekarang di Karyadi ada operasi 120 operasi sampai 140 setiap hari. Itu nggak mungkin bisa jalan tanpa ada peserta didik PPDS. Artinya
2013 undang-undang itu mewajibkan rumah sakit untuk memberikan insentif atau gaji pada peserta didik. Apakah ada upaya untuk melaksanakan itu baru tahun ini? Oh, tahun ini ya? Ya, diinisiasi ya, direncanakan. Sebelum ini alasannya banyak. Alasannya yang bisa terima honor itu hanya pegawai. Mereka bukan pegawai, nggak bisa. Terus ada lagi alasan, yang namanya insentif atau gaji itu kan tidak mesti berwujud uang. Bisa berwujud fasilitas, tempat istirahat, makan, dan sebagainya. Macam-macam alasannya. Jadi ini persoalan negara tidak hadir dalam proses rekrutmen sampai pembiayaan sekolah spesialis. Oke, Prof. Kemudian juga salah satunya alasannya juga ingin mereformasi sistem pendidikan dokter spesialis itu tadi. Misalnya kasus di Undip ya, di PPDS anestesi itu kan faktanya terjadi. Yang saat ini sedang berlangsung sidangnya ya, dengan 3 terdakwa itu ya. Jadi, ada kaprodinya, ada di situ ada pemerasan. Kan kita harus senior ke junior. Kita harus tunggu bukti apakah betul memang terjadi suatu bullying yang menyebabkan kematian atau bunuh dirinya ini. Ya, jangan-jangan bunuh dirinya, jangan-jangan bukan bunuh diri. Pertama, karena sampai detik ini tidak ada pernyataan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan mati karena bunuh diri. Bahwa pernyataan yang ada dari polisi bahwa yang bersangkutan Dr. ARL, Aulia Risma Lestari ini mati karena penggunaan obat dengan dosis berlebih. Obat itu obat pelemas otot, anti nyeri. Ya, itu. Kita harus lihat dari semua aspek, ya. Yang membuat dia sampai menderita itu adalah rasa stres, karena stres kan, dan stres itu apa penyebabnya? Apakah betul ada bullying, pungutan, apakah pungutan? Dibuktikan nanti kita sama-sama lihat. Tidak boleh menghukum orang atas dasar dugaan kan, jadi apa praduga tak bersalah itu proses. Tetapi yang terjadi apa? Atas desaan Menteri Kesehatan, ketiga orang ketua program studi, kakak kelasnya, dan 1 staf administrasi ini, dia Dr. Taufik itu sudah dicabut SIP-nya oleh Menteri Kesehatan. Kalau dulu yang namanya, padahal proses peradilannya masih jalan. Belum gitu loh. Nanti kalau nggak terbukti gimana? Itu kan kesewenang-wenangan. Yang terjadi kenapa? Karena kekuasaan ada di satu pintu, satu tangan. Bahayanya. Jadi kita lihat deh, kekuasaan yang ngurusin dokter itu, pertama dokter itu ujian, nanti ujian lulus, dapat surat sertifikat lulus dulu kan. Ini kelulusan ini harus ditandatangani oleh kolegiumnya Menteri Kesehatan. Siapa yang jadi kolegium kesehatan? Kita tahu tadi, itu orang-orang pesuruhnya Menteri Kesehatan, orang yang dipilih dan ditunjuk oleh Menteri, ya. Bukan seperti dulu. Terus yang kedua, dalam perjalanan praktek kedokteran, nanti setelah dia dapat surat lulus, dia butuh ngurus surat izin praktek. Dasarnya adalah dia harus dapat dulu surat, namanya surat registrasi, STR, yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran. Konsil Kedokterannya isinya adalah orang-orang tunjukannya Menteri Kesehatan. Beda sama dulu sama sekarang. Ya, kalau dulu Konsil Kedokteran itu isinya adalah orang-orang yang diusulkan oleh menteri atas dasar masukan dari masyarakat. Jadi ada wakilnya dari Asosiasi Rumah Sakit, wakil Asosiasi Pendidikan FK Kedokteran, Asosiasi Organisasi Profesi, Asosiasi Lembaga Konsumen, bukan Lembaga Konsumen, masyarakat mengawasin. Terus juga Wakil Kementerian Kesehatan, Wakil Kementerian Pendidikan. Ada 17 komponen di situ. Tetapi sekarang klausul itu dihapus. Jadi usulan menteri tanpa menulis masukan dari usulan dari, tidak ada lagi. Artinya betul-betul anggota konsil itu pesuruhnya menteri. Dokter itu ngurus SIP, ngurus STR, SIP. SIP itu dulu bisa yang menerbitkan adalah PTSP. Setiap kota madya, kabupaten itu ada tempat perizinan di bawah wali kota, di bawah bupati, namanya PTSP. Itu tugasnya mengeluarkan SIP. Tetapi sekarang Menteri Kesehatan bisa mencabut,
bisa mengeluarkan SIP. Terus nanti kalau ada masalah dengan pasien, dokter akan berurusan dengan yang namanya pengadilan profesi. Pengadilan profesi itu dulu ada di bawah Konsil Kedokteran yang isinya adalah wakil dari civil society tadi saya sebutkan. Tapi sekarang ini adalah ditunjuk oleh menteri. Jadi sepanjang hidup dokter itu mulai jadi dokter sampai nanti dia praktek, sampai nanti semuanya itu ada di bawah cengkraman menteri. Dan sekarang sekolahnya pun mau dikuasai menteri. Ya. Gitu loh ceritanya. Dipindah ke rumah sakit. Soal vertikal, ya. Biaya mahal tadi itu adalah persoalan karena ketidakhadiran atau belum hadirnya negara. Nah, upaya itu sekarang diatasi dengan yang namanya beasiswa kan. Ya. Jadi ada beasiswa untuk sekolah itu yang sekarang ada itu beasiswa tunjangan belajar dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, dan ada dari institusinya Menteri Keuangan namanya LPDP. Ya. Yang paling banyak mendapat itu, paling proporsinya terbanyak itu tunjangan tubelnya Kementerian Kesehatan. Tetapi konyolnya ada aturan bahwa kalau terima beasiswa itu sekolahnya wajib selesai. Betul, wajib selesai. Tetapi kalau tidak selesai akan ada sanksi. Sanksi ini yang kita lihat sesuai enggak sih dengan etika saat ini dengan. Jadi LPDP memberikan beasiswa itu kalau mereka gagal studinya karena disebabkan oleh sesuatu yang disengaja, itu mereka wajib mengembalikan apa yang sudah diterima apa adanya tanpa bunga. Kalau penyebabnya itu karena faktor yang tidak bisa dihindari, sakit misalnya, itu tidak wajib mengembalikan. Itu adalah wajar seperti itu, Mas. Tetapi Permenkes 37 2022 ini yang buat Menteri Kesehatan. Permenkes 37 2022. Menteri Kesehatannya siapa? Ya. Yang saat ini sama ya. Periode saat ini. Itu menuliskan di situ bagi yang tidak menyelesaikan studinya wajib mengembalikan biayanya 5 kali lipat untuk sekolah spesialis dan 10 kali lipat yang sudah diterima untuk yang subspesialis. Dan si korban Aulia Risma ini saat semester 2 sudah pernah merasa keberatan. Ya, kenapa dia keberatan? Karena dia waktu milih sekolah pertama kali, milih anestesi, itu waktu itu karena supaya bisa sekolah. Dan yang ditawarkan oleh rumah sakit daerah Tegal, tempat dia dari Tegal, tempat dia bekerja waktu itu adalah kebutuhannya untuk anestesi. Jadi kalau mau sekolah yang lain nggak ada beasiswanya. Ya, beasiswa hanya Kemenkes itu lewat anestesi. Rumah sakit, pilihannya bidangnya cuma anestesi. Dan semester 2 dia keberatan, bilang sama kaprodinya ingin mundur, tapi akhirnya dilarang oleh ibunya. Karena ternyata kalau mundur dia harus ngembaliin sekitar 400 juta rupiah. Dan dia jalan terus. Pada saat semester 4 dia mengulang lagi menyatakan ingin mundur karena sakit dan sebagainya. Dan ternyata dihitung ibunya keberatan lagi, menolak ya keluarganya. Alasannya apa? Yang harus dikembalikan kepada pemberi beasiswanya Kementerian Kesehatan itu besarnya hampir 750 juta rupiah. Lebih banyak lagi. Jadi ini harus kita lihat sebagai satu faktor yang membuat PPDS yang memang kebetulan ada masalah itu menjadi stres, ya. Itu kan lebih jahat dari pinjaman online, Mas, pinjol. Ya. Pinjol aja banyak menyebabkan satu keluarga bunuh diri. Kita baca berita. Satu keluarga bunuh diri terjerat pinjol. Bisa jadi, ya kita nggak tahu sebabnya apa, tapi ini sebagai faktor yang membuat yang bersangkutan semakin cemas, semakin stres terhadap sekolahnya karena harus pengembalian ini. Dia nggak bisa terus, kalau nggak terus mengembalikan.
Ya, banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan. Jadi kita nggak boleh menghakimi sekarang ini. Di proses peradilannya. Biarkan terbuka semuanya di proses peradilan. Dan keputusan menghukum hanya bisa dilakukan setelah ada proses peradilan yang terbuka. Dan saat ini Menteri Kesehatan sudah menjatuhkan hukuman berupa pencabutan SIP dan pemblokiran STR yang bersangkutan ini, dokter ini. Ya, itu adalah perbuatan yang harusnya tidak boleh terjadi di negara hukum ini. Oke, Prof. Tetapi Prof kembali lagi ke semangat reformasi yang didengung-dengungkan Pak Menteri Kesehatan di dalam memperbaiki tata kelola kesehatan dan pendidikan calon dokter itu kan menurut saya masa nggak ada baiknya, Prof? Masa salah semua? Ada baiknya nggak kira-kira? Misalnya dalam kasus ya kalau orang luar juga membaca, memang di dunia kesehatan itu seperti ada dalam tanda petik memang sulit ya orang untuk berkarir gitu ya. Karena faktor jenjang, senioritas, junioritas, kemudian juga dalam proses PPDS itu terjadi juga, ini mungkin oknum ya, tetapi kan faktanya yang sekarang sedang berjalan kan, ya ada juga pungutan-pungutan ya, kemudian pemerasan, kemudian bahkan di situ disebutkan dalam persidangan itu ada pasal senior selalu benar, junior selalu salah. Jadi itu yang mungkin semangatnya itu hal-hal yang mesti diperbaiki terkait pendidikan apapun, dimanapun. Kita harus melihat persoalannya secara jernih, siapa yang bersalah juga, apakah ini perbuatan oleh institusi atau perbuatan perorangan. Kalau itu perbuatan perorangan, yang bersangkutan orang itu saja yang dihukum, bukan institusinya. Karena kan begini, mungkin orang melihat juga termasuk Pak Menteri, barangkali hal seperti ini terjadi dari dulu, berulang-ulang. Ya ini aja mungkin karena kebetulan kebongkar ya, karena ada kasus Aulia Risma itu sehingga sekarang terbongkar gitu. Mungkin sebelumnya hal seperti ini publik tidak tahu, barangkali begitu. Jadi di dalam pendidikan apapun, setiap kekurangan itu, kolegium ini berjalan sekian puluh tahun itu, dia salah satu perannya adalah jadi melihat kan ada etika namanya. Jadi pelanggaran itu harus dilihat, tidak ada orang melakukan suatu perbuatan kriminal kalau tidak diawali oleh pelanggaran etika. Jadi itu yang namanya Ketua KPK Firly Bahuri, itu etikanya Ketua KPK tidak boleh ketemu sama calon tersangka. Ya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tetapi karena mereka bertemu, itu pelanggaran etika, maka berikutnya disusul ada pelanggaran disiplin dan pelanggaran kriminal, sampai ada suap di situ. Nah, di kedokteran juga sama, Mas. Di kedokteran itu yang namanya pelanggaran itu kan tadi hubungan senior junior, hubungan dokter pasien, itu bagian di situ ada etikanya. Seorang dokter kalau mau meriksa pasien yang lain jenis, itu setidaknya ada pendamping keluarga pasien atau perawat. Itu etika. Etika sudah dibuat ya. Kalau itu dilanggar dan pelanggaran itu dibiarkan. Itu etika apa peraturan, Dok? Itu etika dulu kan. Itu etika. Tidak semua peraturan menuliskan itu. Nah, tetapi etika itu dilanggar, ada pembiaran, dan tidak sampai etika. Kenapa bisa terjadi pelanggaran itu tidak diketahui oleh rumah sakit? Bagaimana mungkin seorang dokter Risma bisa mendapatkan obat-obat itu sudah pelanggaran aturan? Obat-obat bios dibawa ke rumahnya, harusnya obat itu ada di rumah sakit. Bagaimana mungkin si dokter di Bandung PPDS itu bisa membawa pasien berulang kali ke ruang tertentu di rumah sakit itu karena ternyata CCTV-nya hanya nyala saat jam kerja. Jadi itu kan ada pelanggaran-pelanggaran prosedur semuanya yang terus berujung pada tindak kriminal. Kalau sejak awal pelanggaran etika itu bisa diatasi, diketahui dan diselesaikan, insya Allah nggak sampai ke pelanggaran disiplin, tidak sampai pelanggaran dokter hukum. Melecehkan pasiennya. Betul. Jadi pelanggaran etika itu ranahnya organisasi profesi. Ya, saya sebagai spesialis bedah saraf, ya, kalau saya berbuat misalkan dalam rangka keinginan saya, kebetulan ini tagihan kredit saya itu numpuk banyak, atau saya harus bayar pajak yang mahal, kemudian bulan ini Januari sampai Maret, karena Maret kan bayar pajak, itu semua pasien yang
nggak peduli apapun sakitnya saya operasi. Padahal pasien itu ada yang memang perlu operasi, ada yang tidak. Tapi perbuatan saya itu tidak bisa dan tidak mungkin diketahui oleh direktur rumah sakit. Direktur rumah sakitnya pokoknya kalau saya ngoperasi ya pasti ada alasannya gitu kan, alasannya medis kan. Apalagi kepala dinas kesehatan bisa tahu? Nggak bisa. Yang bisa tahu teman saya yang bedah saraf. Kalau ada dokter jantung, semua pasien kok dipasang ring misalkan. Itu juga yang bisa mengenali itu, pelanggaran etika itu adalah teman sama-sama spesialis jantungnya. Lah, peran ini menjadi dilenyapkan oleh undang-undang ini, Bang. Yang dibentuk menteri, ya walaupun di awal di undang-undang disebutkan untuk mengawasi etika dan disiplin profesi, tetapi dalam wujud akhir PP dan Permenkes itu tidak ada lagi istilah etika profesi. Yang ada adalah hanya disiplin profesi. Artinya apa? Menteri tidak bisa membedakan apa itu etika, apa itu disiplin profesi. Kalau ini dilupakan, akibatnya ke depan bukan hanya kemarin, tapi ke depan pasti akan muncul banyak sekali kasus-kasus pelanggaran disiplin dan pelanggaran kriminal. Oke. Prof, juga di publik saat ini sedang membahas juga apa sih sebenarnya akar masalahnya. Apa karena, mohon maaf nih, ini mungkin publik juga pengen ngerti juga. Pak Menteri kita ini mungkin kayaknya termasuk yang tidak berangkat dari kedokteran ya. Betul. Beliau nggak salah lulusan ITB dari teknik malahan ya, teknik nuklir malahan. Kemudian jadi seorang menteri sehingga itu gelarnya juga dipertanyakan. Gelarnya itu sebenarnya dokter Andes apa insinyur sih, gitu loh. Ya, sehingga membuat kebijakan agak kontroversi apa karena faktor itu atau karena apa gitu loh. Itu aja sih publik juga. Jadi yang terjadi kita di kalangan medis melihat ya apa yang dari awal beberapa tahun, sejak tahun lalu saya teriakkan, saya tulis, saya lewat Zoom, lewat macam-macam, lewat podcast kita sampaikan itu pada akhirnya kan menyulut kemarahan para guru besar tadi. Ya, jadi kan gitu. Prof Jainnya termasuk pionir ya, dalam menyuarakan masalah kesehatan. Sampai resikonya diberhentikan juga ya, dari praktek saraf di Karyadi. Jadi sekarang menteri ini ya menggunakan cara menggunakan kekuasaan itu untuk menimbulkan rasa takut dan teror di kalangan tenaga medis ya yang ingin menyuarakan kritik maupun pendapat yang berbeda terhadap pendapat menteri.